Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu ini, untuk dimaklumi, beliau adalah bukan anak seorang pejabat, bukan anak orang kaya, bukan pula anak orang terkenal, anak artis. Beliau adalah anak dari seseorang yang pekerjaannya adalah tukang jahit, ya, orang miskin. Makanya ada yang mengatakan Imam Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali artinya tukang tenun, tukang jahit, kayak apa tukang pintal, mungkin bahasanya sesek, apakah istilahnya di bahasa kita di sini. Itulah pekerjaan bapaknya. Orangnya miskin, rumahnya sangat sederhana, pekerjaannya hanya menjahit, dan hasil atau upah dari pekerjaannya itu dibagi. Sebagian untuk keperluan anaknya, untuk ilmu, sebagian untuk makan minum sehari-hari. Saking cintanya yang namanya bapaknya Imam Al-Ghazali kepada ilmu dan ulama, maka oleh karena itulah berkat itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak beliau jadi orang alim, jadi wali besar. Jadi apa hikmahnya yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Bahwa sekecil apapun gaji kita, bapak-bapak, ibu, serendah apapun pekerjaan kita, jadi petani, jadi tukang ojek, ya, jangan merasa minder, jangan berkecil hati, jangan merasa oh tidak mungkin anak saya jadi ulama, ya. Tukang jahit saja menghasilkan putra namanya Imam Al-Ghazali yang mengarang banyak sekali karya-karya, kitab-kitab yang sangat bermanfaat untuk umat Islam. Maka kita pun jangan berkecil hati, mari kita sama-sama berdoa, mohon dan berusaha, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua tumbuh dewasa menjadi anak yang berakhlak mulia dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Imam Al-Ghazali, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana manusia biasa, jika Allah saja Maha Pencipta, masih ada orang kafir yang menghina Allah. Banyak sekali orang musuh-musuh Islam yang menistakan Allah, ya. Jika Allah saja mengalami itu, dibenci atau didustakan, tidak diimani, apalagi Rasulullah, apalagi kita, ya, apalagi Imam Al-Ghazali. Pasti ada yang pro, pasti ada juga yang kontra. Nah, di antara yang menarik ini kisah yang terdapat dalam kitab yang dikarang oleh seorang syekh, namanya Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i rahimahullah. Beliau dalam kitabnya meriwayatkan dari guru-guru beliau sampai kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqat Asy-Syadziliyah rahimahullahu taala, bercerita bahwa di Maroko atau di Maghrib, kalau bahasa Arabnya Maghrib, bahasa asingnya itu, bahasa Latinnya itu Maroko. Di Maroko itu dulu ada seorang ulama ahli fikih terkenal, namanya Abu Ali Ibnu Hirzihim, seorang kiai, seorang imam masjid terkenal di Maroko, seorang ahli fikih, bahkan muridnya, jamaahnya banyak sekali. Tetapi sayangnya beliau termasuk ulama yang ingkar kepada Imam Ghazali, tidak senang sama ilmu tasawuf, mengingkari ilmu tasawuf, mengingkari kewalian Imam Al-Ghazali, benci kepada karya-karya Imam Al-Ghazali. Nah, pada suatu malam, Imam Ibnu Hirzihim ini dalam malam Jumat, tepatnya malam Jumat, beliau dalam pengajian malam Jumat itu, dalam pengajiannya menyampaikan bahwa Imam Ghazali itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Imam Ibnu Hirzihim mengajak semua jamaah yang punya, yang pernah membeli kitab Ihya Ulumuddin, mari besok sama-sama kita kumpulkan dan kita bakar di halaman masjid ini. Siap jamaah? Siap, semua siap. Ya sudah. Selesai acara pengajian, malamnya Imam Ibnu Hirzihim ini bermimpi
bermimpi datang ke masjidnya itu, tempat biasanya beliau isi pengajian itu, dijumpainya di dalam masjid itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping beliau ada Sayyidina Abu Bakar dan ada Sayyidina Umar. Wah, jarang-jarang bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah. Imam Ibnu Hizam mendekat, bermaksud ingin bersalaman dengan Rasulullah. Tahu-tahunya di situ ada Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, ini orangnya ya Rasulullah. Jadi Imam Ghazali ceritanya dalam mimpi itu mengadu kepada Rasulullah, ini orang yang benci kepada saya. Hadza huwa khasmi ya Rasulullah. Dia yang selalu memusuhi saya, menjelek-jelekkan saya, melawan saya. Rasulullah mengatakan, kenapa kamu wahai Ibnu Hizam menyesatkan dia, menyalahkan dia? Saya, itulah keyakinan saya. Dia punya kitab Ihya Ulumuddin yang isinya ajaran sesat. Akhirnya Rasulullah minta sama Imam Ghazali, mana kitabnya itu? Dilihat sama Rasulullah. Dilihat satu halaman demi halaman. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, inna hadza la syai'un hasan. Yang artinya, ini kan bagus di sini. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat, tidak ada yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, boleh saya lihat wahai Rasulullah? Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sahih, betul ini ya Rasulullah. Hadza la syai'un hasan. Ini bagus ya Rasulullah. Patut untuk disebarluaskan, patut untuk dijadikan sebagai rujukan ya Rasulullah. Sayyidina Umar pun begitu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Umar untuk mencambuk ulama yang namanya Imam Ibnu Hizam sebagai hukuman karena berani menyakiti atau ngomong kasar atau mengganggu ulama pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini membuktikan bahwa betul ada istilah kualat. Kualat itu memang benar adanya, bukan apa sih, bukan hanya dongeng, ya, bukan hanya cerita bohongan. Istilah kualat itu ternyata memang betul-betul ada. Nah, dicambuk berkali-kali sampai-sampai Imam Al-Ghazali ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, udahlah kasihan, saya sudah maafkan kok. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun memohon kepada Sayyidina Umar, udahlah berhentilah. Udah, bangun-bangun masih terasa sakitnya dicambuk. Bekasnya masih ada, dan rasa sakitnya pun masih terasa, sangat terasa. Akhirnya semua jamaah datang hari Jumat. Keesokan harinya jamaah datang membawa masing-masing bawa kitab. Tujuannya untuk dibakar kan? Ternyata aneh, setelah kumpul di masjid justru Imam Ibnu Hizam ini pun bawa kitab mengumumkan bahwa mari kita sama-sama ngaji. Mari kita sama-sama kumpul untuk mengaji, kita sama-sama muzakarah. Kajian kita adalah kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya tadi malam saya begini dan masih ada bekasnya. Dan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala bercerita bahwa Imam Ibnu Hizam yang mengalami itu sakit tidak bisa hilang. Rasa sakit itu bukan hanya sakitnya tuh di sini, bukan, tapi di sini. Nah, akhirnya dia bertawassul, memohon kepada Allah demi cinta Allah kepada Rasulullah atau demi kehormatan kemuliaan Rasulullah supaya rasa sakitnya itu dihilangkan atau diringankan. Dia berdoa sampai ketiduran, datanglah Rasulullah dalam mimpinya lagi dan mengusap badannya. Konon riwayatnya mengatakan ditiupkan atau diludahi, diusap dan sembuhlah, tapi bekasnya masih ada. Beliau di akhir hayat setelah meninggal dunia, semua keluarga yang memandikan jenazah beliau termasuk hadir di situ Abul Hasan Asy-Syadzili menyaksikan bekas cambukan itu masih ada sampai meninggal dunia sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Sama seperti Fir'aun. Banyak orang, terutama orang barat, meneliti Fir'aun itu apa sih yang membuat Fir'aun itu jasadnya itu awet. Dipelajari sejarah, ya, makanan apa, hobinya orang Mesir dulu hobinya makan apa.
nasi enggak, ya kan? Makan apa istilahnya? Sambal terong Aceh enggak, ya kan? Apa dia cari? Makanan hobinya orang-orang Mesir itu apa? Tujuannya apa? Mencari itu, mencari resep, mencari rahasia apa yang membuat Firaun itu jasadnya utuh. Padahal bapak-bapak saudara sekalian, yang membuat Firaun itu jasadnya utuh bukan zat, bukan makanan, bukan biji-bijian, bukan bahan-bahan kimia. Yang membuat jasad Firaun itu utuh, awet adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa punya lupa saya ayat Ustaz? Ya nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Al-yawma nunjika, ya nunji. Pada hari ini, firman Allah dalam Al-Quran, pada hari inilah kami akan selamatkan jasadmu. Allah sudah menetapkan akan menyelamatkan jasadmu. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran ibrah bagi orang-orang yang datang setelah zaman. Nah, jadi sampai detik ini dunia barat, para ulama atau para ilmuwan barat berusaha mencari, meneliti ini pernah ditaburin apa kira-kira. Ya, ketika dibalut dengan kain, makanya disebut mumi. Itu kainnya itu dikasih apa? Ada yang mengatakan termasuk biji habatus sauda yang sudah dijadikan serbuk katanya, termasuk garam dan sebagainya. Ternyata bukan itu. Yang membuat jasadnya itu utuh adalah firman Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lupa surat apa itu. Dan ayat apa? Dan sudah dibacakan tadi, al-yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ya. Seperti itu ya, Ustaz. Nah, seperti itu. Artinya apa? Al-Qur'an ini, bapak-bapak saudara sekalian, membuat kita semakin mendalami Al-Quran, semakin kita yakini bahwa kita berada dalam agama yang benar. Bersyukurlah kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.